kabarnya? Pasti adik-adik sehat dan luar biasa ya adik-adik. Nah, hari ini kita ibadah lewat online adik-adik. Tapi adik-adik tetap harus antusias dan semangat ya. Yuk, sebelum kita mau mulai ibadahnya, kita mau berdoa dulu. Kita tutup matanya, kita lipat tangannya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah pada hari Minggu ini Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau memberkati ibadah kami Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhir Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Yuk adik-adik kita bangkit berdiri semua ya. Kita mau nyanyiin lagu pujian Tuhan Yesus baik. Adik-adik harus semangat ya. Yuk, 1, 2, 3. Semua untuk adik-adik yang di rumah. Semangat ya. Kita mau nyanyiin satu lagu pujian lagi. Kita mau mendaki-daki gunung. Adik-adik harus semangat ya. Yuk kita nyanyiin sambil bertepuk tangan. Daki-daki gunung yang tinggi, turun yang dalam, ku melewati rumput hijau membentang. Yesus sertaku, karena Kau ada, Kau ada.
bersungguh-sungguh memuji Tuhan ya adik-adik. Yuk kita mau nyanyikan lagu Bapakku Datang Padamu. Menjaga setiap kami Tuhan, entah kami berada di rumah, dimanapun kita berada Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarkan firman-Mu Tuhan masuk di dalam hati kami Tuhan. Biar setiap anak-anak yang mendengarkan firman Tuhan, Engkau berkati Tuhan dengan firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Untuk adik-adik yang siap mendengarkan firman, berkata amin. Shalom, shalom, shalom. Oke, ketemu lagi bersama Kak Martinus. Bagaimana kabar adik-adik semua? Dahsyat, luar biasa. Yes. Meskipun pada minggu-minggu ini kita masih ibadah secara online, tapi tidak akan mengurangi semangat kita untuk kita tetap memuji Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Oke, haleluya. Oke, Kak Martinus pada hari ini akan menyampaikan firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Tuhan telah memberkati kami selama sepekan. Kami bersyukur Tuhan, meskipun pada saat ini kami masih ibadah secara online, kami percaya Tuhan senantiasa memberkati kami semua. Tuhan terus menyertai selama sepekan ini ya Tuhan. Kami serahkan firman Tuhan pada hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan berkati, Tuhan sertai, buka hati kami untuk kami boleh mendengar setiap kebenaran-kebenaran firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kita yang siap diberkati berkata amin. Oke adik-adik, pada hari ini Kak Martinus akan bercerita firman Tuhan dengan judul Hanya Tuhan yang Patut Ditinggikan. Kali ini firman Tuhan diambil dari 1 Raja-Raja 18 ayat 20 sampai
39. Adik-adik pasti kalau buka Alkitabnya pasti tahu kisah di dalam firman Tuhan pada hari ini tentang Nabi Elia, Raja Ahab, dan nabi-nabi Baal yang mereka jumlahnya ada 450 nabi yang ditugaskan oleh Raja Ahab. Mereka melakukan untuk merawat patung-patung dewa-dewa, menyembahnya, mengagung-agungkan dewa-dewa mereka. Bahkan saat itu orang-orang Israel, bangsa Israel harus menyembah dewa-dewa Baal. Itu yang terjadi. Adik-adik pernah lihat kisah ini di Superbook tentang Nabi Elia dan dewa-dewa Baal. Saat Elia mengetahui Raja Ahab dengan nabi-nabinya, dewa-dewanya berkuasa atas bangsa Israel, dia merasa ketakutan. Elia merasa ketakutan, dia diancam oleh Raja Ahab akan dibunuh, akan dibinasakan karena dia satu-satunya nabi Tuhan yang saat itu masih ada, cuma satu. Tapi Raja Ahab memiliki 450 nabi. Dengan kuasa yang Tuhan miliki, yang Tuhan berikan atas Elia, maka saat Elia keluar dari pengasingannya, saat Elia memunculkan dirinya, saat dia melarikan diri, dia bertemu Raja Ahab. Dia bertemu Raja Ahab, menantang untuk membuktikan siapakah Tuhan yang paling hebat. Apakah Tuhannya Elia? Apakah Tuhannya Ahab dengan nabi-nabinya, dengan dewa-dewa Baalnya yang begitu banyak? Suatu saat Elia menantang mereka untuk membakar korban bakaran dengan memberikan mezbah. Dengan korban bakaran yang siap untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Elia memerintahkan Ahab yang pertama, nabi-nabi Ahab yang pertama melakukan demonstrasi di mana apakah raja dewa Baal yang mereka sembah itu benar-benar dewa yang hidup, benar-benar dewa yang ada, sehingga mereka meninggikan, mengagungkan, menyembah dewa-dewa yang mereka buat. Elia menyuruh Raja Ahab bahwa dewa-dewanya untuk didoakan terlebih dahulu. Nabi-nabinya membuat korban, membuat mezbah untuk tempat korban bakarannya, dan memotong-motong korban berupa lembu yang besar, memotong-motong korban, tapi dengan menyembah dewa-dewanya. Mereka terus memohon dewa Baal untuk membakar korban yang ada di altarnya mereka, altar persembahannya itu. Mereka melakukan memuji-muji dewa mereka, mengagungkan dewa mereka, menyembah, mereka membunyikan alat-alat musik, mereka menari-nari dari pagi sampai sore. Dewa mereka tidak ada yang bisa menyalakan korban bakaran itu. Tidak ada dewa mereka yang bisa menurunkan api untuk membakar korban. Di sini bahwa dewa mereka yang selama ini mereka sembah, dewa mereka yang selama ini mereka agung-agungkan, ternyata hanya dewa yang mati,
dewa yang dari benda-benda yang mati yang mereka sembah. Apa yang mereka lakukan selama ini sungguh sia-sia. Tiba saatnya Elia menunjukkan kuasa yang Tuhan berikan atas hidupnya. Dia membuat korban bakaran tempat untuk altar mezbah, untuk membawa, untuk meletakkan korban bakaran berupa lembu yang sudah dipotong-potong. Dia mengangkat tangan, dia berdoa kepada Tuhan. Dia percaya bahwa dia ingin menunjukkan kepada bangsa Israel bahwa Tuhan yang Elia sembah, Tuhan yang Elia selama ini bersama-sama dengannya adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang memiliki kuasa, Tuhan yang memiliki segalanya, yang berkuasa atas manusia, yang berkuasa atas alam semesta. Saat Elia mengangkat tangan, menyerahkan semua kepada Tuhan, maka Tuhan menunjukkan kuasanya. Tuhan menurunkan api dari surga sehingga korban berupa lembu yang di atas altar itu akhirnya hangus terbakar dan korban itu naik di hadapan Tuhan. Saat itu bangsa Israel yang selama ini bersama-sama dengan Raja Ahab untuk menyembah dewa mereka bertobat. Bahkan nabi-nabi Baal, nabi-nabinya Ahab dan nabi-nabinya, mereka lari ketakutan karena melihat kuasa Tuhan, kuasa yang Tuhan berikan atas yang mereka lihat saat itu sungguh luar biasa. Mereka takut atas Tuhannya, Allahnya Elia yang menyatakan kuasanya. Itu yang bisa Kak Martinus sampaikan, bahwa banyak dewa-dewa yang masih ada di dalam kehidupan kita. Itu tadi di kisah Elia dengan dewa Baalnya. Dalam kehidupan kita pun juga masih ada, sama ada dewa-dewa yang mungkin berkuasa di atas hidup kita. Kak Martinus akan beri contoh, misalnya HP. Yang namanya HP itu bisa menjadi dewa bagi kehidupan kita. Saat kita asik main game, saat kita harusnya HP ini buat belajar secara online, tapi kita salah gunakan untuk main game, untuk melihat film-film yang bagus-bagus di dalam game tadi, di dalam HP tadi. Itu bisa menjadi dewa dalam kehidupan kita. Saat kita suruh ibadah online melalui HP kita, tapi kita masih asik main game, masih kita melihat film-film kartun yang ada di dalam game, itu HP bisa menjadi dewa dalam kehidupan kita. Selain HP juga ada televisi. Sekarang dari pagi sampai malam itu film-film anak-anak sungguh dihadirkan di dalam TV kita. Ada macam-macam film, ada film-film kartun, film animasi, film macam-macam yang bisa kita lihat dari pagi sampai malam. Itu bisa menjadi dewa dalam kehidupan kita. Untuk itu, jangan kita terbawa oleh apa yang menjadi keinginan daging kita. Jangan kita terikat dengan HP kita, TV yang kita lihat. Itu bisa menjadi suatu dewa yang tidak bisa menunjukkan kuasanya saat kita memerlukan. Tapi saat kita ada Tuhan di dalam kehidupan kita, Tuhan pasti akan menolong dalam kehidupan kita. Meskipun kita sering meninggalkan Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kita sering lihat TV, main HP, kita meninggalkan Tuhan. Tapi senantiasa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Kasih-Nya yang Tuhan tunjukkan kepada kita seperti sungai yang mengalir di hati kita, terus mengalir. Berkat-Nya selalu baru setiap hari, dan kita
harus senantiasa mengucap syukur bahwa Tuhan yang kita sembah, bahwa Tuhan yang kita puji dan kita muliakan itu sungguh Tuhan yang ajaib, dahsyat, dan luar biasa. Untuk itu, kita harus memuji Tuhan, meninggikan nama Tuhan, baca firman Tuhan, kita senantiasa berdoa, biarlah nama Tuhan yang senantiasa kita puji, yang ada di hati kita, yang kita muliakan dan kita tinggikan. Oke, begitu firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih buat adik-adik semua, tetap semangat, tetap antusias, percaya bahwa saat kita memuji, memuliakan nama Tuhan, di situ Tuhan akan menunjukkan kuasa-Nya, menolong saat kita menghadapi setiap masalah. Di situ ada Tuhan yang senantiasa buka jalan di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa untuk mengakhiri firman Tuhan pada hari ini. Kami bersyukur padamu Tuhan. Kami percaya Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang kami tinggikan dan kami muliakan, Tuhan yang senantiasa, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Dan kami percaya ya Tuhan, kuasa-Mu dulu sekarang akan Tuhan nyatakan atas kehidupan kami. Dan kami bersyukur memiliki Allah yang hebat seperti Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kami percayakan seluruh hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Memberkati setiap anak-anak-Mu, memberkati setiap keluarga kami, orang tua kami, dengan berkat, kasih, anugerah, dan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu ibadah kami sepenuhnya. Dalam nama Tuhan Yesus kita yang diberkati, berkata amin. Terima kasih, Tuhan memberkati. Adik-adik sangat luar biasa ya. Hari ini adik-adik sudah memuji Tuhan, mendengarkan firman, dan mengerjakan aktivitas. Nah adik-adik, kita akan tutup ibadah pada hari ini. Kita tutup dengan doa ya adik-adik. Yuk kita mari berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat berkat-Mu Tuhan hingga hari ini Tuhan. Tuhan, kami sudah beribadah Tuhan, kami sudah memuji Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan, berkati Tuhan untuk sepekan nanti Tuhan, berikan kami kesehatan Tuhan, kekuatan Tuhan, jauhkan kami dari segala sakit, penyakit, dan mara bahaya Tuhan. Berkati setiap aktivitas kami Tuhan, berkati setiap aktivitas orang tua kami dan keluarga kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya. Amin. Sampai jumpa adik-adik. Dadah.